Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Ya, pada saat ini kita masih mempelajari fluida statis pada bagian 2. Pada bagian pertama, kita mempelajari adalah tekanan. Ya. Terus pada bagian 2, ini kita akan mempelajari hukum Archimedes. Ya, yang pertama, yang kedua tegangan permukaan itu nanti dengan kapilaritas, terus hukum Stokes itu ya yang akan dipelajari pada saat ini ya. Saya dengan cara ini supaya materi ini selama 1 jam bisa cepat selesai, karena saya biasanya nggak nyampe 1 jam. Kita mulai sudah 10 menit gitu ya. Hukum Archimedes Anda telah mengenal di SD, di SMP. Ya. Hukum Archimedes berbunyi, gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan benda tersebut. Ya, gitu ya. Oke. Pada saat ini yang akan kita pelajarin, misalkan gini ya, oke. Anda yang terbiasa renang di kolam renang ya, oke. Mengangkat badan di darat sama di air enak di mana? Air. Di air, oke. Ya, lebih ringan di air. Ya. Anda juga kalau membawa sesuatu, kalau terlalu berat, kadang di daerah pedalaman dulu, itu masukkan air, karena terasa akan lebih ringan. Kenapa bisa terlihat ringan? Ya, oke. Itu karena adanya gaya Archimedes. Gitu loh. Oke. Jadi berat di udara sama berat di fluida ya. Anda ya, itu kalau bendanya sama, itu berat di udara. Ya, berat di udara. Kenapa? Karena ada gaya ke atas yang dinamakan adalah gaya Archimedes, gitu ya. Jadi pahami. Oke. Ya. Gaya Archimedes dapat dirumuskan ya. FA. Gaya Archimedes dapat dirumuskan. FA ini gaya Archimedes. Rho F massa jenis fluida. Apa yang dikatakan fluida? Fluida ini adalah zat alir. Zat yang bisa mengalir. Zat yang bisa mengalir itu ada bendanya apa saja? Terbagi menjadi 2 besar apa? Zat alir. Benda apa? Benda cair dan apa ya? Gas. Gas ya. Benda cair dan benda gas itu dinamakan fluida gitu ya. Lebih enak tentang cair dan gas, karena cair kan banyak sekali, gas juga banyak gitu ya. Ya, itu yang dinamakan fluida. Ya, satuannya dalam kilogram per meter kubik. VBF. VBF itu adalah volume di bawah fluida. Volume di bawah fluida itu volume benda yang tercelup. Satuannya, ini meter kubik, di sini bukan meter liter ya, tapi harusnya makanya meter kubik. Mudeng ya. Ini bukan pakai ini, tapi makanya meter kubik. Maaf. Meter kubik.
karena ini meter kubik gitu loh. Nah, percepatan gravitasi satunya meter per sekon kuadrat. Oke, kita akan bicarakan di sini dulu. Kita gambar. Di sini misalkan air, sini udara, ya. Ini di batas. Ini ada tempat. Kalau benda dalam posisi seperti ini dikatakan benda dalam posisi apa? Anak-anakku yang cantik yang ganteng. Terapung. Terapung, ya. Terapung. Ya, terapung, betul. Bentar ya. Benda yang terapung ini terbagi menjadi dua volumenya. Ya. Benda ini apa? Ini yang di atas ini dinamakan VAF. Yang di bawah VBF. Mudah? Maksudnya VAF itu volume di atas fluida itu loh. VBF volume di bawah fluida. Nah, volume di bawah fluida ini kan yang tercelup itu betul ini. Paham tuh maksudnya? Nah, volume benda itu terdiri dari VAF dan VBF. Ya. Nah, ini katanya, tapi kalau Anda ketahui berat benda itu disimbolkan dengan W, ya kan? W itu sama dengan mg. Oke, W itu sama dengan mg. Nah, rho massa jenis itu kan m per v. Rho itu m per v. Berarti nah, m sama dengan apa? Rho v. Berarti kita akan rho g v gitu loh. Nah, V-nya ini volume benda gitu loh. Ya, volume benda. Volume benda kalau bendanya itu terapung adalah VAF tambah VBF. Bedakan ya. Hampir sama rumusnya ya. Antara gaya Archimedes dengan berat itu hampir sama. Kalau berat ini volumenya volume benda. Rho-nya rho benda. Tapi nek gaya Archimedes rho-nya rho fluida. Volumenya adalah volume di dalam fluida atau volume di bawah fluida yang dikatakan volume tercelup. Paham tuh ya? Oke. Persamaan dari hukum Archimedes. Oke. Ini didapatkan dari mana? Anda tadi sudah kita bicarakan bahwa V itu kan tadi rho benda, ya, rho benda G V. Oke. Gaya Archimedes itu apa? Rho fluida G V BF, ya. Kalau bendanya itu melayang atau tenggelam, melayang. Ngerti melayang ya? Bendanya melayang, VBF dengan V-nya sama enggak? Halo anakku yang cantik. Sama. Sama ya? Kalau benda melayang, Sama. VBF dengan V-nya sama. Gitu ya. Nah, kalau ini kita katakan ini dalam kondisi melayang, ya. Ini soalnya melayang musiki kantune ya. Ini kan kita dapatkan ini. V sama dengan VBF. Itu ya.
Jadi ini kan kita ganti dengan rho F G V itu ya. Kalau melayang. Berarti kalau W per FA itu ya. Ini kan sama dengan rho benda G kali V per rho fluida G kali V. Oke. Karena G-nya ini sama, ini kita coret. Gitu loh. Jadinya rumus ini. Bisa pahami ya, anakku? Ya. Ini udah tanda itu. Yang penting itu. Oke. Lanjut. Hukum Archimedes digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida itu terbagi menjadi dua. Menjadi tiga, maaf. Satu dengan dua ini satu kejadian. Satu dengan dua itu dinamakan apa, anakku? Yang cantik, yang ganteng? Terapung. Terapung. Yang ketiga? Melayang. Yang keempat? Tenggelam. Bagus ya, gitu ya. Oke. Yang jadi problem di sini, kita naikkan. Kasus yang terjadi pada benda tanda fluida, terapung, itu balok 1 dan 2. Oke. Ya. Ini ketentuannya ini. Kembali lagi. Kita mempelajari di sini topiknya adalah fluida statis. Topiknya adalah fluida statis. Fluida dalam keadaan diam. Oke ya. Itu kunci. Pokoknya kita pegang dulu ini topiknya. Karena ini fluida statis, oke. Kalau benda terapung yang seperti ini, dia bergerak enggak? Naik turun. Gerak naik turun enggak ini? 1 dan 2. Atau tetap? Tidak. Tidak ya, tidak bergerak ya. Tidak bergerak. Oke. Itu kita pahami dulu di sini. Selama benda tidak bergerak, jumlah gayanya berapa? 0. Oke. Selama benda tidak bergerak adalah jumlah gaya itu 0. Berarti kan sigma F sama dengan 0. Gitu ya. Oke, anakku cantik, ganteng. Gaya ke atas itu simbolnya positif. Gaya ke bawah simbolnya negatif. Jadi apa? FA min V sama dengan 0. Itu loh. Jadi FA sama dengan V. Itu ya. FA sama dengan V. Ini kita kembangkan di situ. Ini bukan bahwa FA lebih kecil daripada V. Enggak, sama dengan, karena bendanya posisinya diam, gitu loh. Ya, oke. Yang berbeda itu apa? Ini ya, kita lihat. V sama dengan FA, tapi volume benda dalam fluida, volume di bawah fluida, ya, itu sama dengan lebih kecil daripada volume benda. Paham tak ini? Nah, ini kan lebih kecil. Kalau ini pisahkan ini. Ini semuanya ini kan volume benda. Ya kan? Jadi volume di bawah fluida itu kan lebih kecil daripada volume benda total. Gitu ya. Kita pahami itu. Rho benda itu lebih kecil dari rho fluida. Maka benda itu bisa terapung. Oke. Sebelum kita bicara lebih lanjut, Anda tahu yang namanya plastisin yang biasa digunakan mainan anak-anak. Paham nggak? Tahu nggak? Halo, anak yang cantik dan ganteng, tahu nggak plastisin? Tahu, Pak. Tahu, Tahu, Pak. oke. Ya. Sekarang kita misalkan di dalam
sebuah plastisin itu, ya. Plastisin itu dikepel, dirapatkan gitu loh. Kamu tekan dibuat bentuk bola. Oke. Anda masukkan ke air, bagaimana? Ada 3 kemungkinan: terapung, melayang, tenggelam. Apa yang benar? Tenggelam. Nah, ulangi anakku apa? Tenggelam. Tenggelam. Iya, benar. Benda itu akan tenggelam, gitu ya. Sekarang dari bahan yang sama, oke, itu kamu buat luas permukaannya dipelebar. Berarti kamu buat kotaan, terus ada rongganya, gitu ya. Kayak dibuat kapal-kapalan, betul ya? Kan bisa kan tuh buat kapal-kapal dari plastisin itu. Masukkan ke air. Mau apa? Terapung, tenggelam, Terapung. terapung. Oke. Jadi dari bahan yang sama, ya, dari bahan yang sama, benda itu bisa tenggelam, terapung, melayang. Ya. Ya, itu tergantung udara yang berada di dalam itu. Itu Anda membuat melayang pun juga bisa pakai plastisin. Ya, diatur udaranya berapa. Itu. Oke. Ya. 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 Melayang. Melayang itu kan bendanya tetap sama di sini, sorry. W sama dengan FA. Ada tadi, kan benda dalam mesti diam. W sama dengan FA. Tapi volume BF, volume di bawah fluida atau volume tercelup itu sama dengan volume benda. Rho-nya adalah sama. Itu kuncinya ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau benda itu tenggelam, terjadi apabila sebetulnya pada benda yang tenggelam, oke, ini kita bicarakan benda tenggelam. Ini kan berada di dasar. Ya, oke. Anda duduk di kursi pada saat ini. Kursi melawan kamu nggak, memberikan gaya pada kamu nggak? Halo anakku yang cantik ganteng. Kamu kan duduk di kursi saat ini. Kita duduk di kursi, oke. Kamu kan akan kursi, ya kan? Kursi melawan nggak? Melawan, Pak. Melawan. Melawan, Pak. Arahnya kemana lawanannya? Ke atas. Ke atas, ya, melawan yang ada ke atas, ya. Itu dinamakan apa? Kayak lawan ini. Ayo anakku. Kayak apa? Ada yang lawan. Nah, nggak melawan kan kamu jatuh. Ya. Ada, ini ya. Ada gaya normal, gitu loh. Gaya normal itu gaya permukaan terhadap benda. Ada gaya normal, gitu loh. Ini ya, yang tenggelam. Tapi hurufnya besar. Oke, yang nggak cocok ini. Oke ya. Ya. Sekarang kita akan membicarakan massa jenis benda terapung dapat dihitung. Oke. Sebetulnya konsep dasar yang berada di sini, rho ini, ya, dirumuskan bahwa rho itu sama apa anakku yang cantik yang ganteng, rumusnya dasar apa? M per V. Ya tak? Ya. Rho itu massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Oke. Ya. Kalau dari sini maka akan jadi apa? Nah, M jadi apa anakku? Rho V. Nah, M rho V, betul ya? Rho V. Nah, sebetulnya dibalik. Ya. Ini sama, gitu loh. Di sini ini rho benda. Ya. Yang iki loh, Mbak. Nah, M-nya itu diganti rho fluida. Jadi rho fluida volume fluida per volume benda total.
Ya. Ini kalau bendanya satu, ketahui. Bendanya diketahui. Ya, ya, itu. Ini apa? Sing data salah nih ya. Row BF ya. Row BF. Oke. Kak, ini kan bisa juga bendanya ada 3. Kalau ada 3, M-nya ini ya M1, M2, M3, ngono lho. Bisa dipahami nggak? Nek bendanya 3, row-nya itu, row campuran ya. Row campuran benda itu, nek benda 3 kan M1 ditambah M2 ditambah M3 gitu loh. Sebenarnya kan M per V sebenarnya sini. V1 ditambah V2 ditambah V3. Kalau bendanya 3. Nah, terus sehingga apa? Jadi row C-nya M1-nya jadi row 1 V1 plus ini row 2 V2 plus row 3 V3. Nah, ini V1 V2 V3 itu yang dinamakan volume total, gitu ya. Jadi konsepnya dari sini pengembangannya ya. Ini kita bicarakan rumus ini. Ya, supaya kita lebih nggak nilai seperti ini, row 1 V1, row 2 V2, row 3 V3 ditulis sigma row F VBF. Jadi bendanya ada berapa ya di sejumlah benda tersebut, gitu ya. Penerapan hukum Archimedes. Hidrometer digunakan untuk mengukur massa jenis fluida. HBF. Ya. Nanti ini HBF. BF kan tahu. H yang tercelup, ya. Dia bagi ada MARF gitu aja. Ya, oke. Kamu tahu kapal laut. Kapal laut itu menggunakan hukum Archimedes. Agar dapat tetap mengapung, besi dibuat berongga, sehingga volume air yang dipindahkan menjadi besar dan menyebabkan gaya apung menjadi besar. Ini seperti tadi perintah saya naga plastisin itu loh. Volumenya diperbesar, benda itu bisa terapung, itu loh. Kapal selam memiliki tangki pemberat yang dapat diisi sesuai keperluan. Agar mengapung, tangki diisi udara. Sedangkan agar tenggelam, tangki diisi air. Hanya itu permainan tangki aja diisinya ya. Untuk kapal selam. Ini balon udara. Ya. Pada balon udara, Anda di sini sering ya, sekarang dilarang untuk wilayah terutama utara Barat Tiga untuk lebaran untuk apa membuat balon udara, nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Pak? Mengganggu penerbangan, ya, mengganggu atau apa lintasan, dan itu membahayakan. Kalau jauh sih nggak ada masalah, ya, kita kan ada bandara itu, nanti ganggu, nggak boleh, ya. Agar naik, balon diisi gas panas sehingga volumenya bertambah. Kalau bertambah kan bisa naik. Volume udara yang dipindahkan menjadi besar. Jadi gaya Archimedes lebih besar daripada berat benda. Setelah ketinggian yang diinginkan tercapai, agar balon udara melayang, volume balon dijaga agar ini supaya melayang. Anda mungkin bisa upload di YouTube balon udara itu, ada yang diisi orang itu ya, nanti bisa melayang itu, nanti bisa turun, naik. Agar turun, gas panas dikeluarkan dari balon udara sehingga volume balon berkurang, sehingga Fa lebih kecil daripada V. Itu konsep. Oke, kita lanjut. Tegangan permukaan. Ya. Kita bicarakan dulu tegangan permukaan.
Itu apa? Oke. Di setiap dua medium yang berbeda, di setiap pertemuan dua medium yang berbeda, di situ akan terjadi penebalan. Paham aku? Di setiap dua medium yang berbeda bertemu, di situ akan terjadi penebalan. Ya. Yeah. Paling gampang kita bayangkan bubur. Tahu bubur ya? Bubur yang dimakan itu. Oke, baik itu bubur yang terbuat dari beras atau bubur yang terbuat dari tepung. Ya. Kalau Banyumas kan namanya semuanya bubur ya. Ya, kadewetan yang dari tepung itu namanya jenang. Itu. Jadi, jenang bisa berarti dua, jenang dari itu kadewetan atau jenang yang dari ketan itu. Oke. Pernah ya makan bubur anakku yang cantik yang ganteng? Pernah, Pak. Oke. Sekarang kalau Anda bayangkan Anda bubur itu, oke. Anda buat bubur sudah selesai, tapi nggak diambil dulu, kan masih panas. Terus kamu ngambil setelah dingin, ya, belum diambil. Ya, setelah selesai, jangan diambil dulu, nunggu sampai dingin. Sewaktu dingin kamu ngambil, apa yang terjadi? Halo, anakku yang cantik yang ganteng. Waktu kamu ngambil itu ada apa? Seperti kerak. Ya, seperti kerak, betul. Seperti kerak. Ya. Yang kita bicarakan itu kerak. Kerak itu kan terjadi, ya, itu kan pertemuan bubur dengan udara. Ya, Ra? Benda padat dan cair bubur dan udara itu kan dua medium yang berbeda. Nah, pada dua medium yang berbeda itu bertemu, di situ pasti terjadi pengerasan, gitu loh. Paham ya? Dimanapun itu mesti terjadi pengerasan. Pakai bubur itu jelas kelihatan pengerasan kerak itu, gitu loh. Tapi nek di air nggak jelas pengerasannya, gitu loh. Paham ya? Pengerasan nggak jelas. Tapi air dengan udara itu juga ada tekanan permukaan, terjadi pengerasan di situ. Oke. Maka bagaimana untuk pengerasan itu? Ada beberapa hewan yang bergerak di atas air, dia nggak masalah. Karena dia lebih ringan daripada tegangan permukaan. Gitu loh. Berarti di pengerasan itu terjadilah tegangan permukaan. Gitu loh. Paham aku? Paham, Pak. Ya, oke. Selanjutnya bagaimana? Ada baju, oke. Baju Anda kotor, nempel ke baju. Berarti kan ada penyatuan antara baju dengan kotoran. Kenapa bisa bersatu? Karena di situ ada tegangan permukaan, akhirnya dilengket. Itu. Tadi tegangan permukaan baju dengan apa? Kan dua medium yang berbeda itu. Kotoran dengan baju, medium berbeda, terjadi tegangan permukaan, gitu loh. Ya, pahami? Terus bagaimana untuk menghilangkan, supaya melepasnya bagaimana? Melepaskan kotoran. Tegangan permukaannya diperkecil supaya dia lepas. Loh, cara mengecuinya kayak bagaimana? Gunakan sabun. Paham ya? Jadi sabun itu berfungsi untuk mengecilkan tegangan permukaan. Oke? Atau mungkin gini, oke ya anakku yang cantik, yang ganteng. Oke. Kamu ada apa? Klip kertas. Klip kertas. Klip kertas itu dibuat kayak huruf T. Itu ya, tekuk dikit. Terus yang satu kamu pegang, di situ taruhkan silet. Tar ini ada mati ini, batu yang habis. Ya, kamu taruhin silet. Nah, terus masukkan ke air pelan-pelan, gitu. Terus apa? Siletnya diminyak.
Kan silet itu akan terapung di permukaan air. Ya kan? Ya, silet terapung di atas permukaan air. Oke. Selanjutnya apa? Air itu ditetesi dengan sabun, sunlight atau apa? Tak gitu. Apa yang terjadi? Apa namanya cantik yang kadang? Silet emang apa? Misalkan di gelas saja ya, gelas, terus Anda ada silet terapung itu loh, ya, silet terapung di air, cairnya gelas. Terus kamu tetesi satu tetes sabun, sabun sunlight itu misal. Apa kejadiannya siletnya? Tenggelam. Tenggelam. Kenapa tenggelam? Ayo, kenapa tenggelam? Karena Karena beban di atas. tegangan permukaannya berkurang. Ya, sabun itu tujuannya mengurangi tegangan permukaan gitu loh. Nah, dia tenggelam. Dong ya, anakku yang cantik yang adang. Sekarang kita bicarakan tekan permukaan sama jalan yang itu ya. Oke. Ini kapilaritas ya. Kapilaritas itu Anda tahu kapiler. Kapiler itu apa? Kapiler itu apa? Kapiler itu sama dengan celah sempit. Ya, celah sempit. Nah, oke. Anda misalkan ada sebuah tisu. Tisu kamu masukkan ke air. Ya, ujungnya aja. Apa akhirnya? Akhirnya bagaimana? Tisunya bagaimana? Akan basah semua. Akan basah semua. Karena ngapa? Tisu itu celah sempit. Maka air akan melalui celah yang sempit itu. Karena kayak di sini. Itu ya. Oke, akan basah semua. Karena melalui celah sempit. Nah, ini kapiler. Nah, gejala naik turunnya fluida dalam zat cair itu yang dinamakan kapilaritas. Ya, gejala naik turunnya. Nah, karena tersebut. Oke. Kita baca ini aja. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaan itu seperti ditutupi oleh suatu lapisan. Sudah jelas tadi ya. Terus tegangan permukaan didefinisikan sebagai perbandingan gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan. Ini gamma ya. Gamma itu gambarnya gini ya. Gamma gitu ya. Oke. Tegangan permukaan. Ini berlaku untuk apa? Satu permukaan. Satu permukaan. Satu permukaan itu maksudnya bagaimana? Antara fluida dan udara itu bertemunya pada satu sisi. Itu dikatakan satu permukaan. Oke? Kalau kamu mandi, ya, di bak. Airnya itu pada berapa permukaan? Yang berhubungan dengan udara berapa? Kamu pernah mandi di bak itu, ya kan? Pertemuan air dan udara itu di berapa permukaan? Berapa permukaan jumlahnya? Berapa anak pun cantik yang ganteng? Halo? Satu. Satu. Ya, satu permukaan itu. Ya, pertemuan air dengan udara. Berarti untuk tegangan permukaan itu dirumuskan F per D. Oke. Oke. Saya cepatkan ini, biar cepat rampung. Terus Anda pernah tahu permainan anak-anak itu, anak kecil itu, yang dibuat dari kawat yang dibuat lingkaran, oke, kawat dibuat lingkaran, terus dimasukkan ke larutan sabun, terus diangkat, ya, paham ya? Mainan anak-anak yang dibuat pakai kawat dilingkarkan, terus masukkan ke air sabun. Kan ada lapisan air sabun. Itu ada berapa permukaan?
lapisan sabun yang bertemu dengan udara? Berapa anakku yang cantik yang ganteng? Ada 2 anakku. Paham nggak? Kan di sekelilingnya kan udara semua, ada itu udara, lapisan sabun, udara lagi kan. Berarti itu ada 2 permukaan. Kalau 2 permukaan, itu rumusnya gamma F per 2D. Ini kalau 2 permukaan. Nek 1 permukaan 1D. Dong nggak anakku? Ini ya. Kalau 1 permukaan. Oke. Kalau jarum mengapung di air. Jarum mengapung di air itu berapa permukaan? Jarum mengapung di air. Berapa permukaan? 2. Masa? Yang berhubungan mengapung di air. Maksudnya gini, pertemuan air dan udara bisa berapa permukaan? Dengan air 1. 1. Ya. Kan jarumnya kan nggak ada pengaruh. Itu ada 1 permukaan. Jadi rumusnya tetap gamma F per D. Nah, D itu apa? D ini panjang permukaan. Panjang permukaan kuwi sama dengan tepi permukaan atau yang dikatakan keliling permukaan. Mudah nggak? Panjang permukaan itu yang dinamakan tepi permukaan atau keliling permukaan gitu loh. Oke. Kalau persegi panjang, ya, kelilingnya apa anakku yang cantik? 2 panjang, ini panjang ini lebar, bener nggak? Keliling persegi 4 persegi, ya, persegi panjang ya. 2 panjang tambah lebar ya, rumusnya ya. Kalau jarum ya, kalau jarum itu bagaimana? Lebarnya jauh lebih kecil daripada panjang. Ya lah, jarum ya. Maka L-nya mendekati 0. Berarti K-nya sama dengan 2 panjang. Gitu loh. Ya, 2 panjang. Tapi ngapa untuk 2 panjang ini? 2 panjang itu untuk fisika panjang kan nggak disimbolkan dengan P. Disimbolkan dengan apa panjang? L. Long. Berarti rumusnya menjadi F sama dengan 2L itu. L ini panjang. Itu ya anakku? Itu. Nek jarum itu alasnya itu. Bisa nggak? Terus nanti kamu sendiri ya. Akibat gaya kohesi dan gaya adhesi, setiap fluida memiliki tegangan permukaan dengan minikus berbeda. Minikus ya. Kohesi adalah gaya tarik menarik antara partikel sejenis kohesi. Dan adhesi ya. Sudut kontak adalah sudut yang dibentuk oleh pertemuan antara permukaan fluida dengan dinding tabung. Sudut kontak. Jadi di sini ini kapiler ya. Kapiler nggak mau sekian. Ini hanya digambarkan. Nah digambar bener kan bingung kecil sekali orang Anton ya. Nah ini air raksa itu kohesinya lebih kuat. Ini akan bentuknya begini. Gitu loh. Nah ini sudut kontaknya dari sini. Ini aja wis. Ini berarti dari sini sudut kontaknya. Dari peran ini tata ini. Ya, dari sini. Jika ada permukaan air. Oke. Berarti ini lebih dari 90 derajat. Rumusnya nanti menggunakan cos ya. Bentar. Cos berarti dia akan turun.
rumusnya di sini. Nah, rumus atas dari rumusnya. Lebih cepat. Ini kalau air ini akan turun. Atasnya ini begini. Kalau ada kita gambar begini. Ini dianggap panjang dan cepat, ini gini. Berarti ini akan naik setinggi H. Nah. Rumusnya 2 gamma cos theta rho GR. R-nya itu kapilar itu selalu dianggap bentuknya lingkaran ya. Itu ya, oke. Ini tinggal 3 menit. Ini dah. Ini tekan permukaan dan kualitas sudah kita baca sendiri. Nanti kita kirim share-nya. Sudah tak kirim ini ke kamu. Kita bicarakan vikusitas. Vikusitas itu kekentalan. Vikusitas adalah ukuran kekentalan suatu fluida. Fluida yang memiliki vikusitas tergolong fluida sejati. Yang memiliki kekentalan itu yang fluida sejati. Oke. Kita bisa mengukur kekentalannya, kentalan mana itu dengan beberapa zat cair bisa kita tentukan. Misalkan apa? Kita gunakan kaca gitu. Di distribusi mendatar, Anda taruh setetes air, setetes sabun cair berapa merek itu. Terus itu nanti setelah itu selesai, Anda balik mana yang cepat turun. Kalau yang cepat turun itu berarti viscositasnya kecil, kekentalannya kecil. Tapi kalau yang lama turun viscositasnya besar, karena itu ada gaya gesekannya. Ya, itu ya. Ini, jadi akan bentuknya yang di tengah ini akan lebih cepat dibanding yang berada di pinggir. Yang di pinggir itu karena bergesekan dengan dindingnya. Dan pada suatu saat ada yang tetap ini malah yang turun tengahnya. Di dinding pipa, kelajuan fluida dapat mencapai nilai V sama dengan 0. Sedangkan pada pusat penambang terdapat kelajuan yang terbesar. Dindingnya bisa 0, tapi jarang ya. Gaya gesekan suatu bola yang bergerak dalam fluida sejati dapat dinamakan ini V gesek atau VS, ada S dari situ. F itu dari gesek, nah S dari situ. Nampi eta RV itu eta nih. Ini bolanya bendanya berbentuk bola. Pak, nek nggak bentuk bola bagaimana? Rumusnya nggak pakai ini. Tapi nanti akan dipelajari di perguruan tinggi. Ya. Dan gaya stop itu akan terjadi gini. Gaya stop itu terjadi pada larutan yang kental saat kecepatan benda itu sudah mencapai maksimal. Berarti maksimal kan nggak bisa bertambah lagi. Berarti dia sudah bergerak dengan GLB. GLB kan gerak lurus dengan kecepatan tetap. Ini udah maksimal kan nggak bisa tambah di GLB. Maka gaya stop itu adalah berlaku, gitu ya. Ini rumusnya ini, ya. Maaf, saya nggak bisa selesai untuk membahas ini. Silakan Anda lihat di video yang telah saya buat, ya. Itu waktunya habis pada saat ini. Ya, silakan lihat di video saya. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.